Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di hari Sabtu 23 Januari 2021 ini, di hari yang saatnya kita sedang tenang dulu ya, cooling down, istirahat di akhir pekan. Tapi nampaknya ada kabar yang cukup mengejutkan. Kita dengar dari Menteri Kesehatan yang baru nih, Pak Budi. Dan kabar ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan karena memang secara umum kita sebenarnya sudah tahu juga gitu. Tapi ketika ini dinyatakan oleh seorang Menteri Kesehatan, maka ini saya kira menjadi sebuah pengakuan kesalahan yang ya kita tunggu-tunggu dari dulu. Harusnya dari dulu gitu. Ini judulnya Menkes akui salah sasaran tes corona dan kacau data Kemenkes. Ya, persoalan data di negeri ini kan memang bukan kali ini saja ya. Dari tahun-tahun lalu, bahkan mungkin dari dekade yang lalu, bahkan mungkin nggak pernah benar datanya. Yang paling kita ingat barangkali di Pilpres tahun kemarin, data ini begitu kacau. Banyak yang data double, banyak yang tidak terdata, dan ya rupa-rupalah kejadian-kejadiannya. Nah, kemudian hari ini diakui oleh Menteri Kesehatan bahwa data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan kacau. Dan bahkan penyelenggaraan tes corona pun salah sasaran. Maka katanya dia akan menggunakan data dari KPU untuk vaksinasi. Jadi KPU dianggap memiliki data yang lebih baik oleh Kemenkes dibandingkan data Kemenkes sendiri. Sedangkan kita tahu ya, data KPU selama ini justru juga banyak dipertanyakan. Jadi yang oleh Pak Menkes dianggap lebih baik saja, itu kan di mata masyarakat pun bermasalah. Berarti kan apalagi data Menkes atau data bansos yang kemudian juga sama tumpang tindih. Ada yang seharusnya dikasih ternyata enggak bantuannya. Ada yang mestinya nggak dapat bantuan sosial malah dia dapat double. Ya pertanyaannya, apakah negara ini tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya? Ataukah bangsa kita tidak memiliki ahli-ahli statistik, ahli-ahli pemrosesan data? Kan enggak juga ya. Kita semua kan punya ahli-ahli itu. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ini kabarnya dari cnnindonesia.com. Menteri Kesehatan, jadi di sini diceritakan Menteri Kesehatan mengakui gitu bahwa strategi testing yang dijalankan pemerintah selama ini dalam menangani pandemik virus corona salah sasaran. Testing, tracing, isolasinya ya ini kita tuh nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya, setiap kali mau ke presiden dites. Barusan saya diswab. Semingguan bisa 5 kali swab karena masuk istana. Kata Budi dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN Suci di YouTube Rabu 20 Januari lalu. Nah ini statement yang ya untuk pengakuan kesalahannya saya kira ini kita harus apresiasi. Dan kita juga sebetulnya menagih dari banyak pejabat yang melakukan salah bicara, salah ngomong. Tapi kemudian ya lempeng-lempeng saja gitu, tidak mengakui kesalahannya, bahkan lebih jauhnya tidak ada permintaan maaf. Ibu Mega tempo hari menyatakan Indonesia ini harus mencontoh Jepang, maka harus dimulai dari pejabatnya. Yang dengan mudahnya para pejabat di sana ketika melakukan kesalahan meminta maaf, bahkan mengundurkan diri. Nah di kita kan tidak. Jadi Bu Mega hanya mengambil satu sampel saja gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan karena semuanya kan saling terkait, saling terhubung. Budi mengatakan seharusnya testing dalam masa pandemi tidak seperti itu. Testing menurutnya digencarkan kepada orang-orang yang suspek. Yang dites itu orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin, mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhi itu, 1/1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi, kata dia. Ya berarti data selama ini juga harus diungkapkan baik oleh Satgas Covid maupun semua yang terkait bahwa paparan data yang selama ini disampaikan itu bukan data yang representatif gitu kan. Tidak menggambarkan yang seharusnya digambarkan. Jadi jangan digunakan kalau begitu. Anulir saja, mulai dari awal lagi penghitungannya. Kan kalau mau fair begitu ya. Diketahui WHO ini kan dicerita nih tentang kalau WHO targetnya per minggu di satu wilayah itu 1/1000 populasi dan ya sudah terpenuhi kan, katanya kalau di Indonesia sudah 290.764 orang atau lebih dari standar WHO. Ya barangkali memang dari WHO pun patokannya juga sama-sama tidak melihat aspek representatifnya ya. Ya kalau yang diukur itu saja, tadi kan Budi lagi, yang lain malah nggak dites ya percuma. Ini datanya bisa menyesatkan gitu. Berbahaya justru kan. Jadi di acara ini juga Pak Budi menyampaikan kapok katanya pakai data kementerian yang dipimpinnya.
untuk program vaksinasi COVID-19. Dia lebih pilih data KPU untuk program vaksinasi ini. Datanya juga biar nggak salah gimana, saya udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing data Dukcapil kata dia. Ya itu tadi yang disampaikan, yang oleh Budi saja dianggap lebih baik. Ini kan itu juga tetap masih dipertanyakan ya. Aku pakainya data KPU, kita ambil KPU manual. Kemarin baru pemilihan itu Jabar. Kayaknya itu paling current base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun imbuhnya. Ya, kemudian di sisi lain juga beliau menyampaikan nih bahwa tempat distribusi untuk 1,2 juta vaksin itu menemui sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait penyimpanan vaksin. Ya kita tahu ya, vaksin itu harus disimpan dalam suhu tertentu. Jadi lemari cold chain yang digunakan untuk penyimpanan vaksin tidak mencukupi. Wah, ini lebih berbahaya lagi, repot lagi nih. Kalau begitu kan expire-nya menjadi lebih cepat. Jangan sampai nanti yang diberikan ke masyarakat itu sudah expire. Ya expire-nya karena penyimpanannya yang tidak benar itu. Kan malah bisa jadi kontraproduktif. Jadi ada ya banyak salah hitung, banyak vaksin yang menumpuk dan tidak tersimpan dengan baik. Nah, saya kira persoalan data yang diangkat oleh Menkes Budi ini menyadarkan kita semua bahwa kita harus terus-menerus mendorong, mengingatkan pemerintah, mengingatkan penguasa. Dan ini nggak boleh bosan-bosan ya, karena banyak diingatkan pun sering lupa, apalagi nggak kita ingatkan. Kita semua sudah lazim mendengar, bicara harus berdasarkan fakta, berbicara harus berdasarkan data. Nah sekarang faktanya terkelabui karena datanya fake, datanya palsu, bahkan datanya menyesatkan. Nah kalau sudah begini, bagaimana kita mau berbicara yang benar? Jadi ya sekali lagi saya kira apa yang disampaikan oleh Budi ini tentu di satu sisi patut kita apresiasi. Karena ini jarang sekali diungkapkan oleh para menteri yang lain, termasuk Pak Terawan juga beberapa kali melakukan blunder, tapi ya tidak menyampaikan klarifikasi, tidak memohon maaf gitu. Nah yang ini diakui ada kesalahan, walaupun kemudian ini menjadi pintu gerbang gitu, bahwa hari ini Indonesia masuk pada situasi yang sebenarnya, yang selama ini terkacaukan oleh data-data. Dan kalau sudah berbicara ini kan maka bisa kita pertanyakan jauh lebih ke dalam. Bagaimana dengan data-data pemilu yang kemarin? Bagaimana dengan data Bansos? Bagaimana dengan data Dukcapil? Dan seterusnya yang sangat mungkin juga itu belum benar. Nah yang kedua, ini saya kira mestinya tetap saja gitu. Ini para pejabat harusnya bicara, meminta maaf ke publik ya. Itu kan kata-kata permintaan maaf itu meredakan konflik, meredakan tensi, ya, meredakan ketegangan. Dan itu kan lazim kalau kita ada konflik antar orang, kemudian mau salah mau tidak ya minta maaf dulu deh untuk meredam dulu. Nah ini kan udah jelas-jelas salah, tapi kan tetap saja selama ini nggak kita dengar permintaan maaf. Bahkan di video sebelumnya juga kita angkat bagaimana Presiden Jokowi ternyata menjadi faktor yang menciptakan kerumunan pada saat membagikan nasi kotak di Kalimantan Selatan. Ini kan situasinya persis seperti apa yang terjadi dengan Gibran dan Bobi saat kampanye yang menciptakan kerumunan. Sama juga dengan Ricardo Gelael yang mengundang pesta dan menciptakan kerumunan. Ya sama juga dengan Habib Rizik yang mengadakan acara kemudian orang-orang ramai ke sana dan menciptakan kerumunan. Tapi proses hukumnya kok beda ya. Ya apalagi Pak Presiden, saya kira dugaan saya sih tidak akan tersentuh sama sekali ya. Itu pasti akan ada klarifikasi nanti. Sebentar lagi kita tunggu dari pemerintah. Karena rasa keadilan masyarakat kan tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditutup-tutupi dengan sebuah klarifikasi. Ada hati nurani yang bisa melihat dengan jernih. Nah, ini yang harus disadari oleh pemerintah. Kalau pemerintah ingin mengembalikan kembali citra dari masyarakat, ingin mengembalikan kembali kepercayaan dari masyarakat, dari rakyat jelata. Mudah-mudahan ke depan pemerintah kita semakin baik, semakin mampu menyadari sekaligus mau untuk meminta maaf, dan sekaligus di titik itulah perubahan continuous improvement akan terjadi. Insya Allah.